saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Karena kemarin pada waktu di pertemuan yang ketiga, ada yang kemudian terganggu dengan aktivitas peserta didik yang menurut Bapak Ibu kurang begitu baik dan akhirnya berdampak buruk kepada teman-teman yang lain. Maka salah satu yang kemudian kita perlu ketahui bahwa salah satu mungkin perbuatan kurang baik siswa itu dimungkinkan atau dugaannya adalah ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak didapatkan oleh siswa tersebut. Baik itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang paling pokok dan sentral itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Survival gitu ya. Maka kalau seandainya dia untuk bertahan hidup itu agak susah, kalau Bapak Ibu ibaratkan mungkin pada hal-hal di negara-negara yang posisinya itu kurang aman gitu ya. Akhirnya kan yang eh, hukum rimba yang berlaku Bapak Ibu ya. Nah, itu yang kemudian terjadi Bapak Ibu. Maka kalau seandainya tentang keselamatan, tentang kebutuhan untuk bertahan hidup, itu pasti akan menjadi hal yang nomor satu Bapak Ibu. Itu yang kemudian terjadi. Dan mungkin bisa jadi beberapa riset pun menyampaikan beberapa kriminalitas yang kemudian terjadi, Bapak Ibu, itu tuh bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi dia hanya menjaga kelangsungan hidupnya. Untuk makan saja susah gitu loh. Kalau untuk makan saja susah dan endingnya, ya salah satunya mungkin akhirnya dia melakukan hal-hal yang kemudian kurang terpuji, kurang baik gitu Bapak Ibu ya, dan akhirnya merugikan orang lain. Maka kita pastikan bahwa murid-murid kita dari segi bertahan hidup itu sudah cukup baik. Salah satu indikatornya mungkin ya berkaitan dengan uang saku gitulah katakan gitu ya. Itu nanti tolong coba dicek itu. Apakah ada anak yang kemudian merasa bahwa uang sakunya kurang? Tuh, Ibu. Kalau seandainya kurang, nanti diperhatikan kembali tuh Pak Ibu. Apakah dia itu merasa kurangnya itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik atau tidak gitu ya. Eh, Bisa jadi juga kalau seandainya kurang malah kemudian meminta kepada teman yang lain, Bu, Ibu. Dan kalau seandainya memintanya memaksa, lah itu yang menjadi persoalan. Itu satu poin itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang, Bu, Ibu, dan rasa diterima. Em, kita meyakini, Bu, Ibu, siapapun manusia di dunia ini, Bu, Ibu, itu membutuhkan kasih sayang, gitu ya. Tidak hanya kasih sayang, tetapi juga rasa diterima. Artinya, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam suatu lingkungan, suatu ekosistem, Bapak Ibu tuh merasa diterima di lingkungan itu. Tidak kemudian dijauhi dan segala macam. Itu karena hak dasar juga, Bapak Ibu. Nah, coba cek juga anak-anak kita gitu. Apakah ada yang merasa dikucilkan dari teman-temannya? Nah, itu kan menjadi salah satu poin juga untuk pengamatan kita. Karena nanti ending dari ini nanti berkaitan dengan kebahagiaan dia berada di sekolah. Tapi paling tidak kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi contoh gitu ya. Mempunyai rasa kasih sayang yang tulus kepada anak didik kita. Makanya kalau Ki Hajar Dewantoro beberapa kali saya menyampaikan bahwa anak itu sudah sepenuh hati untuk belajar ketika di sekolah gitu. Maka Bapak Ibu guru jangan setengah hati memberikan pembelajaran kepada siswa. Gitu ya. Jadi kita juga sepenuh hati juga bagaimana memberikan kasih sayang kepada murid itu ya. Dan pastikan semua itu merasa diterima. Gitu. Jangan sampai ada yang merasa dikucilkan. Yang ketiga adalah tentang kesenangan gitu. Tidak bisa dipungkiri gitu ya bahwa kesenangan itu menjadi salah satu hak kebutuhan dasar. Senang berada di tempat yang sekolah gitu ya, senang bersama dengan teman-teman gitu. Artinya semua itu membutuhkan rasa senang, Bapak Ibu. Tidak ada yang kemudian membutuhkan rasa sedih itu tidak ada. Semua membutuhkan rasa senang.
Maka ciptakan hal-hal yang menyenangkan ketika berada di dalam kelas. Karena itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Saya meyakini itu bahwa setiap manusia dia juga perlu diberikan kemerdekaan untuk menentukan, kemerdekaan untuk memilih. Bukan berarti kemudian kebebasan dalam konteks sepenuhnya bebas tidak ada aturan, Bapak Ibu. Tetapi di beberapa hal konteks tertentu itu dia diberikan pilihan gitu loh. Dia diperbolehkan untuk menentukan mana yang kemudian sekiranya dia itu akan dipilih sesuai dengan minatnya dia. Itu kebebasan. Kemudian kekuasaan. Artinya memang secara umum Bapak Ibu ya, hampir semua manusia juga punya rasa untuk eh, apa ya, ya mempunyai kekuasaan gitu, Bapak Ibu. Baik itu dalam skala kecil atau skala besar, Bapak Ibu ya. Karena kalau seandainya tidak mempunyai kekuasaan, mungkin bisa jadi Bapak Ibu yang pernah diatur gitu ya, diatur oleh orang lain secara total gitu. Bukan berarti ketika di sekolah itu tidak boleh ada aturan, bukan. Aturan tetap ditegakkan Bapak Ibu. Cuma dalam konteks dia apa ya, berdiskusi dengan teman-teman yang lain, kemudian dalam konteks dia itu mungkin berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, dia tuh punya kekuatan gitu Bapak Ibu. Dia itu punya bargaining position ataupun punya branding yang baik, punya hal yang kemudian kelebihan dia gitu lah. Karena kan sejatinya manusia itu pengen dilihat dari si kelebihannya dia, Bu ya. Nah itu yang kemudian eh, diinginkan oleh manusia. Jadi ada 5 poin itu. Yang paling pokok bertahan hidup gitu. Cuma yang lain ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada kebebasan, dan kekuasaan. Kebebasan tadi, Bapak Ibu ya, bukan berarti semua bebas tidak ada aturan. Tetapi dia diberikan kewenangan untuk menentukan mana pilihannya dia di antara aturan-aturan yang kemudian menjadi kesepakatan bersama. Tapi kalau kekuasaan lebih kepada dia mempunyai posisi tawar yang baik, dia punya kelebihan, dia punya branding. Nah itu yang kemudian kebutuhan dasar manusia itu. Ya kita cari tuh Pak Bibi di anak-anak kita yang mungkin butuh perhatian ataupun kurang gitu ya, kurang dalam konteks apa ya, ya perilakunya kurang baik itu coba dicek di 5 poin ini Pak Bibi. Apakah ada yang kurang ataupun tidak gitu ya. Itu Pak Bibi ya.